Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan menampilkan satu cuplikan tentang perekrutan karyawan di sebuah perusahaan. Untuk itu, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gagas Satrio dengan NIM 2009939 yang berperan sebagai CO. Saya Anggit Rahmatia Pratami dengan NIM 2005953 dan berperan sebagai pelamar 1. Saya Nisa Nur Fadila dengan NIM 2005122 dan berperan sebagai pelamar kedua. Saya Wilda Sari dengan NIM 2008804 berperan sebagai seorang HR. Oke, untuk selanjutnya, ayo kita bahas tentang perekrutan karyawan dan manajemen bakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perekrutan dan manajemen bakat. Perekrutan adalah menemukan atau menarik pelamar kerja yang kompeten. Dalam proses rekrutmen, bertujuan untuk mengumpulkan kandidat-kandidat sebanyak-banyaknya untuk dipilih yang terbaik. Kandidat tersebut bisa berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Nah, tujuan utamanya adalah agar organisasi memiliki pelamar-pelamar yang berkualitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, talent management atau manajemen bakat. Manajemen bakat adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia untuk mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan, dan juga menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Perusahaan yang menggunakan manajemen bakat sebagai salah satu strategi pengelolaan sumber daya manusia ini berusaha seoptimal mungkin mengaitkan proses pencarian, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan pemindahan pegawai agar terkait dengan bisnis utama perusahaan. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai perekrutan dan juga manajemen bakat. Selanjutnya, yuk kita lihat video perekrutan karyawan di sebuah perusahaan. Halo. Halo Pak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya dong pasti. Jadi gini, di perusahaan kita pada bagian marketing membutuhkan satu anggota dalam tim A karena anggota sebelumnya sudah saya pindahkan ke tim lain. Sekarang saya minta kamu buatin satu plan apa aja yang jadi pertimbangan kita untuk merekrut anggota baru. Secepatnya ya. Baik Pak. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Gimana? Udah belum? Siap Pak, sudah. Jadi ada 3 plan yang akan saya buat untuk menentukan kriteria apa saja yang kita gunakan untuk seleksi perekrutan nanti. Nah, yang pertama, kita tentukan dari segi pengalaman dan effort calon pelamar yang dibuktikan dengan CV dan data terakhir ia bekerja. Nah, yang kedua, kita memilih calon fresh graduation dengan bidang yang dimilikinya dan dapat dibuktikan dengan surat magang atau kegiatan organisasi resmi lainnya yang mendukung. Nah, sedangkan yang ketiga, kita tentukan melalui wawancara yang akan disaksikan bersama. Bagus sekali planning kamu. Kita gunakan planning ketiga, namun kita utamakan pelamar yang sopan dan beretitude. Karena adab itu nomor 1. Bisa enggaknya itu urusan belakangan. Selagi kita mau belajar, nanti kita terus olah gitu. Memangnya gak apa-apa Pak? Nanti apakah tidak merusak strategi yang telah dibangun? Ya dong. Saya sudah lama bekerja di perusahaan ini. Jadi itu penilaian utama saya. Baik Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Bisa ceritakan mengenai diri Anda? Perkenalkan, saya Anggit. Selama saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, saya mengambil konsentrasi jurusan kewirausahaan. Mata kuliah favorit saya yaitu manajemen pemasaran kewirausahaan, di mana mata kuliah tersebut mempelajari tentang posisi marketing. Skripsi saya juga berfokus pada mata kuliah tersebut, di mana saya meneliti strategi pemasaran pada PT Koko Jaya Prima yang berada di Tasikmalaya. Dengan itu mampu mengantarkan lulus dengan IPK yang baik. Saya senang belajar hal baru dan saya juga cukup teliti.
Saya pikir hal ini akan menjadi nilai plus untuk berkontribusi di perusahaan sayap medal, khususnya di bagian pemasaran. Apa yang memotivasi Anda untuk dapat bekerja di perusahaan kami? Saya ingin berkontribusi karena pendidikan atau pengalaman saya relevan untuk posisi ini. Oke, yang terakhir, kontribusi apa yang Anda berikan terhadap perusahaan kami? Ya, saya orangnya gigih dan optimis untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Misal, saat saya menemukan kesulitan saat saya mengerjakan skripsi, saya mencoba untuk persisten untuk menemukan solusi yang kreatif, hingga saya mendapat nilai yang baik. Dengan prinsip ini, saya yakin saya bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam iklim kerja yang positif. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Bisa ceritakan mengenai diri Anda? Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah. Saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Selama saya kuliah, saya berhasil mempertahankan nilai saya dan lulus dengan IPK 3,8. Saya juga senang mempelajari hal baru dan cepat beradaptasi, sehingga saya pikir cocok untuk berkontribusi di dalam perusahaan ini. Apa yang memotivasi Anda untuk dapat bekerja di perusahaan kami? Saya tertarik di perusahaan ini karena perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbaik di bidangnya. Hal ini memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini dan menambah pengalaman saya karena memang saya belum mempunyai pengalaman dalam bekerja. Dan saya pun berharap bisa mendapatkan pengalaman kerja di bidang pemasaran melalui perusahaan ini. Oke, yang terakhir, kontribusi apa yang Anda berikan terhadap perusahaan kami? Karena saya akan bekerja keras untuk mencapai target dan saya akan berikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Halo. Begini Pak, saya ingin melaporkan bahwa pelamar pertama yang bernama Ibu Anggit itu terasa cocok untuk kita rekrut. Sudah sesuai dengan kriteria yang kemarin? Benar Pak, sesuai dengan yang kemarin Bapak minta. Oh, bagus. Yaudah kalau begitu besok tinggal kamu atur bagaimana hari pertama dia bekerja, oke? Baik Pak. Oh iya, aku kan belum ngecek yang hasil interview kemarin. Keterima nggak ya? Aku cek dulu deh. Wah, keterima. Alhamdulillah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perekrutan adalah kegiatan atau aktivitas perusahaan yang ditunjukkan untuk menarik tenaga kerja yang potensial. Aktivitas rekrutmen dirancang untuk mempengaruhi jumlah orang yang melamar suatu pekerjaan dan tipe pelamar tersebut. Tujuan dari program rekrutmen adalah agar organisasi memiliki pelamar-pelamar yang berkualitas yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan jika ada lowongan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap seleksi. Proses seleksi terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak. Setelah seorang pelamar diterima sebagai karyawan, disitulah peran perusahaan untuk bisa mengelola bakat dari karyawan tersebut yang dibangun dan dibina melalui program pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk menganalisis dan juga mengembangkan bakat yang dimiliki oleh setiap karyawan.